Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Bung Adi, Ya. gimana nih kabar timnas kita nih Bung Adi? Hah? Ya ini timnas yang mana nih? Semuanya lah, udah sama aja nih. U20, bobrok ini. Gimana 20 Oh, Bung jadi Adi? timnas U20. Hmm. Oke, timnas 20 baru aja kemarin mengalami kekalahan ya 3-0 di Piala Asia. Itu kekalahan telak melawan Iran. Lawan Iran ya. Ya, dari segi penampilan Ya gimana penampilannya gimana? aduh, Apa nggak bisa ngomong dah lagi. apakah penampilan sama dengan penampilannya di AFF di SEA Games? Ya, kayak gitulah. Itu pelatihnya kan spesialis AFF sama SEA Games tuh. Ya. Kayaknya kualitas Pak Indra Safri kayaknya sampai se-Asia Tenggara aja kayaknya ya. Ya saya lihat ya kalau kita mau melangkah ke depan ya, melangkah ke atas lah. Kurang lah saya lihat. Padahal TC sudah kemana-mana kan, TC di Bali United, TC di Indonesia, TC keluar negeri ya mengeluarkan ya kalau dibilang mengeluarkan biaya yang luar biasa, tapi ujung-ujungnya ya kayaknya nggak ada perubahan. Yang dibilang menyembunyikan taktik dan strategi, apakah ini yang disembunyikan taktik dan strategi sampai kita mengalami kekalahan? Stuck kayak segitu-segitu aja. Ya kita tahu sendiri. Dalam pertandingan itu memang sih postur oke kita kalah kan. Ya. Postur tinggi badan kan. Ya. Cuman kan nggak harus 3-0 itu dari atas semua itu golnya kan. Tapi jangan, kita tahu bahwa kita minus ya dibilangnya, minus di bola-bola atas. Ya harusnya diantisipasi lah. Bener. Antisipasi bahwa kekurangan timnas kita di bola atas ya harusnya di TC-nya itu kita harus latihannya ya. Gimana mau latihan kontrol atas, passing bola aja udah kita belajar sampai ke luar negeri gitu kan. Itu jadinya itu lagi passing itu kayak SSB ya. Gimana ya? Ya kayak kurang serak aja ngelihat. Jadi salah passing gitu kan. Ya, kontrolnya tahu sendiri lah, cepat direbut bola lah lawan, kurang ketenangan gitu-gitulah. Kayak baru main bola gitu loh, shock gitu. Ya itu dah kayak pemain-pemain yang baru belajar di SSB gitu kan. Naturalisasi berapa sih ada? Naturalisasi ada siapa? Rafael sama yang dari Brasil. Sao Paulo itu ya? Ya. Oh ya. Weber. Jardin Weber ya? Iya. 2 orang berarti kan? 2 orang. 2-3 orang lah ya, kira-kira sekitar itu ya. 2-3 orang lah. Karena yang baru dinaturalisasi kan belum bisa main karena yang 2 itu yang kemarin sama barengan dengan Ole. Itu nggak bisa main karena ya daftar Piala AFF duluan. Daftarnya telat. Ya. Tapi yang penting udah disumpah lah. Mungkin untuk di SEA Games nanti ya. Bisa mungkin di SEA Games bisa lah masuk. Ya kalau di SEA Games oke lah, Indra Safri oke. Ya kan? Nah, jadi apa sih yang kurang ini? Apakah naturalisasi masih sedikit kita naturalisasi? Gini, atau apa? Flashback bagaimana kualitas ya dulu ya. Kualitas pemain. Jadi kurang greget lah di umur ini, kita lihat kurang greget, artinya kurang wah gitu loh. Khususnya pemain ya kalau bilang kasarnya lokal ya. Ya satu mungkin karena dari dulu zaman dulunya masih kurang dari support untuk di bawah lah. U8, U10, U12, U15, U18 gitu kan. Seharusnya dari umur segitu kita harus adakan kompetisi yang jelas. Jangan kompetisi yang di daerah, jangan. Jadi kompetisi nasional memang kompetisi yang nasional. Akhirnya untuk mencari bibit pemain gampang. Untuk melihat bagaimana kualitas pemain muda kita jelas, ya kan. Terus memang sih ada pembinaan, tapi kita lihat sendiri di daerah kita juga pembinaan ya begitu-gitu aja kan. Jadi kurang gregetnya adanya turnamen. Kalau ada turnamen yang sekelas Ligue 1-nya kita lah. Iya. Setidaknya gitu loh. Jadi mentalitas kita ketemu, skill ketemu. Jangan sampai mentalitas yang kayak Ligue 3,
Lig Itu 3, Lig 2, Lig 4 yang itu bukan mental-mental sepak sepak bola, mental-mental taekwondo yang gitu ya, kan, kungfu. sepak apa namanya? Sepak gulat, ya kan? Ya, Terakhir ada nyekek lagi. ya kan, ya itu terjadi di Liga 3, Liga 2. Liga 2 pun masih banyak terjadi kan. Baru-baru ini juga ada kasus pemukulan pemain, menyudutkan wasit gitu. Nah, Iya. kalau di Bahkan wasit pun dikejar kan? iya kan, kalau dibina dari awal adanya kompetisi yang begitu yang lugas, yang kompeten, yang memang benar-benar menyerupai ya setidaknya Liga 2 lah kualitasnya ya, kualitas liga gitu loh, untuk sekelas U18, U21 gitu loh. Jadi tersusun rapi nanti untuk ajang yang kita selanjutnya, atau gampang untuk menyaring pemain, gampang untuk kita melihat bagaimana pembibitan di daerah kita sendiri. Ya memang kita kalau mau naturalisasi untuk jangka pendek, benar jangka pendeknya seperti itu. Ini kan saya ngomongnya jangka panjang. Jangka panjangnya ya kayak gitu. Tapi yang U20 itu kan rata-rata Liga 1 semua itu kan? Ya Liga 1 tapi menit bermain ya belum banyak. Kalau misalnya adanya Liga untuk khususnya kan memain regular terus. Ya benar. Ya kan regular terus, jadi gampang kita mendapatkan pemain yang bagus gitu loh. Ya kita contoh di negara-negara lain kan sudah banyak yang menerapkan, apalagi Jepang kan udah menerapkan, apalagi dia liga universitasnya dia itu udah udah nasional loh. Wah, jadi Jepang pun di liga ya bilanglah liga universitas udah bisa diambil oleh liga-liga di Eropa, padahal dia nggak masuk ke liga utamanya, udah dari liga universitas udah bisa dia masuk. Bahkan klub-klub luar itu ngambilnya di liga universitas, iya lebih murah, bibit ini, iya, bibit bagus ini ya kan, bibit bagus langsung diambil kan, lagi jadi pembibitan jadi klub sendiri. Nah harusnya kan dibuat seperti itu nih, jadi pembibitan jadi kualitas pemain, jadi kita fokus jadinya, enak jadinya ngelihatnya, enak mengambilnya gitu loh. Terus peluang kita gimana jadinya? Kita nah untuk ngomong kan? Ya kalau kita balik setelah ini lawan apa? Uzbek. Ini di AFF ya, bukan AFC ya, ini kan Piala Asia ya, Piala Asia U20 kita karena kita kalah 3-0, kita berada di peringkat pertama paling bawah. pertama paling bawah okay. Ya di peringkat atasnya kita itu ada Yaman, karena dia cuma kalah 1-0 lawan Uzbekistan. Nah pertandingan selanjutnya kita akan melawan Uzbekistan. Kalau kalah sudah tamat, pulang dulu. Apalagi kalau Iran menang lawan Yaman, udah. Yang lolos kan 1-2 lolos ya. Kita berada di grup B. Masih sih ada peluang ya, masih ada peluang. Kalau kita bisa menang lawan Uzbekistan, ada peluang. Menang lawan Yaman lagi sekali. Ya menang lawan Yaman lagi sekali, ada peluang. Kalau kita kalah udah selesai kan. 2 kali kalah karena kita kan ada 3 terbaik nggak ada ya. Harus menang. Kalau kita 3 terbaik juga kita udah kalah 3-0. Iya sih. Iya, udah kalahnya banyak. Terlalu banyak emang skornya. Ya, begitulah Wadi, memang. Ya, kalau mau U20 mau instan lah juga, iya mau nggak mau naturalisasi. Pastinya itu ya kan. Naturalisasi. Cuman ada nggak naturalisasi yang umurnya artinya umur 20 gitu? Kalau mau dicari ada aja. Ada aja ya? Iya, ada aja tapi nggak sewah. Iya, kan masih bibit itu. Iya, masih bibit tapi masih lah di atas levelnya pemain-pemain lokal. Iya, benar. Pemain lokal masih di atas. Tapi belum tentu di atas pemain negara lain di Asia kan? Iya, benar. Karena masih gini. Iran itu bagus. Iran kan pembibitannya juga bagus. Dan strategi dari pelatihnya juga keren. Dia tahu kita ya artinya lebih pendek daripada dia main. Bukan lebih pendek, jumpingnya kita kurang. Ya ada itu juga, ada unsur itunya juga sih. Dia ngambil ancang-ancang untuk jumping, untuk udah tahu mau di mana bola jatuh, dia udah tahu. Padahal Kade Ariel itu kan tinggi juga. Ya itu. Nggak jauh lah, mungkin sama. Makanya saya bilang kan tinggi siapa backnya? Kade Ariel gitu kan. Tinggi siapa lagi? Doni Dri tinggi itu. Doni tinggi ya. Cuman badannya agak kurus dikit ya. Makanya saya bilang jumpingnya kita kalah. Loncatnya berarti. Iya, lompatannya kita. Lompatannya ya. Jadi ancang-ancang untuk tahu bola di mana kan jatuh masih kurang. Ya sudah, tapi memang begitulah kualitas. Ya kalau nggak dipungkiri kan. Tapi kalau flashback lagi
Kalau zamannya yang udah ninggalin STY ya Ah. kan kita bisa menang kan lawan. Ya kalau gitu berarti strategi dong. Berarti Ya, ya kan. Terakhir kemarin kita apa ya? U23 kita kemarin kan yang dipakai sama dia U22 U22 kan pakai apa waktu itu AFF kan. AFF. Itu sempat oh ya itu makan masih kategori Karena ASEAN itu ya. ASEAN tapi levelnya kan beda. Kita yang pakai U22 dan dia masih artinya bocil lawan senior gitu loh. Artinya waktu Piala AFF. Iya sih. Dan masih kolaborasi sama senior juga kan. Ya ada beberapa. Ada beberapa juga. Ya memang kualitas kita memang seperti itu Bang Adi. Susah lah kita ditambah lagi mungkin. Ya saya nonton sampai habis tapi wah, menit keempat udah gol aduh. Iya menit keempat menit keempat gol mau bisa nahan babak pertama tapi kualitas aduh babak kedua pasti minta nyerang itu. Babak kedua waduh kok kayak gini bener dah menit 60-an udah kebobolan lagi. Udahlah. Ya sekali lagi saya bilang itulah kualitas Liga 1 kita atau Liga lokal ya, kita. Walaupun gini ya tadi kita bahas ada pemain naturalisasi tapi kalau yang diajak nggak bisa punya pola pikir visi misi yang sama kan susah juga. Apalagi cuma baru 2 atau 3 gitu ya. Padahal TC banyak loh. Di situ anehnya juga kenapa TC nggak bawa semua fix pemain yang udah yang akan bertanding di Piala Asia nih. Nggak mau semua dibawa, kadang-kadang Ravennya nggak dibawa. Ya memang sih ada liganya di Kakak nggak dipanggil kan? Nggak dipanggil kakak. Kakak nggak dipanggil. Dia nih ngomong-ngomong Arhan Kakak kan dia diminati juga di klub Belgia kalau nggak salah. Tapi kenapa dia nggak dipanggil? Cedera kan nggak? Mungkin cedera kan? Ya balik lagi kan. Bagaimana kredibilitasnya pelatih kan? Bagaimana memilih pemain yang minta di Liga Belgia. Ya, Liga Belgia ini paling ownernya dari Indonesia. Ya setidaknya kan bagus keluar. Iya sih. Cuman yakin itu ngambil Kakak. Apa nggak ngambil yang lain tuh? Mending ngambil Donitri masih oke lah ya. Kakak kan lebih muda banget umurnya, belum nyampe 20-an. Baru 19 ya mungkin ya. Gini, sama kita tadi saya berulang kali bilang kualitas liga kita seperti itulah ya. Sama halnya kayak senior, kita ngomongin senior karena Patrick Kluivert. Yang gimana nih Patrick Kluivert? Ya, yang apa namanya waktu ini sempat menonton liga lokal. Ya, kan? Melihat ya, pemain mau mencari pemain ceritanya gitu. Itu yakin itu emang ada pemain yang artinya apa namanya yang menurut Patrick itu bagus. Karena begini, siapa tahu Patrick itu hanya formalitas saja, hanya sekedar artinya ya udah nih aku udah nonton nih ya, jadi ternyata nggak ada gitu kan. Nggak kan. Jadi tanggapan Bu Andi gimana itu? Kalau saya nanggapnya ya wajar sih ya. Seorang pelatih iseng-iseng berhadiah maksudnya. Pelatih timnas itu menonton liga lokal kan. Ya untuk mencari pemain ya hanya Patrick Kluivert yang tahu itu kan. Ya seberapa kualitas pemain yang akan diambil kan. Ya setidaknya dia menjalankan regulasinya dia. Nah itu. Iya kan setidaknya dia menjalankan. Ntar salah lagi kayak Sintayong nanti lagi. Kalau nggak nonton kan nanti ada yang komen lagi nanti. Iya benar. Kenapa nggak pernah nonton nanti? Tapi saya yakin itu cuma sekedar formalitas saja. Kalau saya bukan sekedar formalitas. Kalau menurut saya nggak sekedar formalitas. Mungkin dia memiliki visi yang beda, nyari pemain. Oh ini pandangannya dia bagus. Mungkin udah ada nggak? Belum. Bocor-bocoran. Belum. Artinya narik pemain lokal selain yang dipanggil sama Sintayong ya, kayak Rizky Ridho, siapa lagi, Witan atau misalkan ada Muhammad Tahir. Yang aku hebat itu kan melebihi Tom Haye kan. Ya itu mungkin yang mau diambil di lirik. Kan nonton dia pertandingannya dia. Iya PSB apa? PSBIak ya? Enggak tahu saya enggak. Apa itu? Dia kan nonton. Siapa tahu dia tertarik. Ada komen enggak Patrick Kluivert? Enggak ada, belum. Enggak ada kan? Belum ada komen. Waktu ini kan sempat yang nonton si Persija lawan Dewa kan, dia cuma pingin lihat si Rizky Ridho
Mungkin Egy juga. Sama Egy. Ya. Egy kan memang lagi gacor-gacornya, tapi nggak tahu lah. Egy itu ya memang sih kalau saya ngeliat Egy itu sebenarnya bagus. Egy itu asalkan terus dikasih menit bermain. Ya. Itu kan. Nah, cuman minusnya apa? Minusnya memang dari postur tubuh dia kalah. Cuman kalau dipakai pemain sayap masih oke. Ya, jangan pakai pemain depan. Pemain depan kalah tinggi kan, karena untuk jumping yang luar biasa. Second striker ya bisa. Second striker bisa, artinya ngobok-ngobok. Ya, ngobok pemain tengah. Ya itu oke. Apalagi emang gacor kan, lagi top skor kalau nggak salah dia sekarang ya. Lagi untuk liga, untuk pemain lokal ya. Iya, di Dewa juga dia top skor. Di Dewa dia. Lagi gacornya lah intinya seperti itu. Paling cuman Patrick lihat itu aja. Rizky, Ferrari mungkin di Persija itu kan dua-duanya. Ya, terus sama Dewa siapa Egy. Ya kan? Paling itu aja. Sisanya berapa pertandingan sih dia nonton? Ada Persita juga. Ya, Persita juga ditonton. Ya, kita nggak boleh berpikir negatif ya. Iya sih. Jadi kalau saya ambil positifnya aja, wajar lah seorang pelatih senior melihat liga lokal sendiri. Bagaimana kualitas pemain yang bisa dia ambil kan gitu. Tapi belum selesai pertandingan udah pergi dong. Kalau saya lebih baik tonton semua pertandingan biar dia tahu. Artinya bukan semua pertandingan ya. Setiap klub dia tonton. Jadi dia tahu. Persib ditonton enggak Persib? Belum tahu di saya. Kalau Bali juga nggak ditonton kan? Bali dapat dia tonton. Waktu di mana? Bali kan dapat dia tonton. Waktu balik ke Tandang ya. Tandang ya. Lawan Borneo mungkin. Bali dapat kayaknya dia tonton. Ya yang lagi on fire itu kan Borneo, Bali, Persija, Dewa, ya kan? Itu kan. Ya, yang langganan timnas juga klub-klub itu. Ya, itu kan langganan. Ya, tapi kalau yang dipanggil sama Sintayong kemarin kan di Persija, Dewa kan banyak tuh. Dewa ada siapa namanya itu? Yang dari Papua ya. Ricky. Dimas kemana sih ya Dimas ya? Dimas Derajat, Sananta kan masih di Persis ya? Masih di Persis Solo. Dimas Derajat kayaknya masih di Persib. Ini lagi Bung Adi. Bung Adi. Ole sekarang nih, ini penyerang kita nih. Ini sebenarnya jujur penyerang yang memang saya tunggu-tunggu dinaturalisasi. Dari dulu, dari sebelum dia datang ke Indonesia. Itu memang saya mengharapkan. Tapi sebenarnya dia pun juga tidak penyerang murni. Iya, dia kan penyerang sayap sebenarnya. Dan sekarang dipaksa menjadi penyerang inti. Bukan penyerang tunggal. Iya, murni gitu loh. Penyerang murni. Itu gimana menurut Bung Adi? Padahal sebenarnya saya ya kalau mau boleh berpendapat. Kurang setuju saya kalau dia di Oxford. Mendingan di Utrecht. Kalau di Utrecht dia nggak dapat menit bermain banyak. Ya artinya dia mau dia harus kerja keras bersaing gitu loh. Kalau di Oxford dia inti belum kan masih baru-baru. Sama aja kayak di Utrecht kan. Ya, kalau di Utrecht dia artinya dalam satu pertandingan bisa nggak main. Ya, tapi kebanyakan main sih, tapi menit akhir mungkin 80, 85. Kalau di Oxford mungkin langsung babak kedua main kan. Belum nyetak gol ya? Belum. Hampir nyetak gol ada. Oh iya ingat. Dan itu pun dia pemain sayap kan? Sayap kiri. Kanan. Ya intinya pemain sayap lah. Sayap kiri. Kalau waktu di Oxford saya lihat sayap kiri waktu dia sayap kanan ya. Dia sempat lo gacor di Utrecht. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin drop apa gimana, nggak ngerti. Lagian dia bersaing dengan Miliano. Ya karena Miliano datang, ya dia keluar. Ya Miliano kan sayap juga. Ya. Balik lagi pertanyaan Tangkas tadi, kenapa dia diposisikan di penyerang murni? Kesannya maksa kan? Ya, karena nggak ada lagi. Iya sih. Siapa lagi? Ya. Mau Sananta? Ya kalau dicoba. Dimas Derajat. Nah itu. Kalau saya sih mendingan Dimas ya. Nggak tahu ya, kalau saya belum akhir-akhir ini nggak pernah lihat Dimas. Kalau Sananta ya kan masih cetak gol. Baru waktu ini nyetak gol. Cuman kalau Sananta itu saya lihat kenapa belum kan oleh Romney ini datang juga belum pernah dapat main. Terus kita juga pelatih baru, bagaimana formasinya pelatih baru ini juga kita nggak tahu. Apakah menerapkan pola 4-3-3
atau 3-5-2. Kita kan nggak tahu. Saya kalau 3-5-2 ya posisi striker murni kan bisa-bisa, kalau 3-5-2 ya nggak harus striker murni kan ada di depan. Kalau 4-3-3 baru harus striker murni di depan. Kalau 3-5-2 dia 2 ya. Iya 2 masih ada striker kan masih. Kalau 3-5-2 menurut Bung Adi 2 itu siapa di depan tuh? 2 pasti Ole kan. Ole sama ini Orat Mangun. Ya, oke. Apa strike belum? Apa strike? Mungkin aja strike kan? Ya kalau strike ya antara diganti Orat Mangun sama strike aja. Ya mungkin dia tukar posisi ya sama Orat Mangun ya strike ya. Tapi kalau ngomong chemistry ya Orat Mangun strike kan udah sering. Ya. Kalau misalnya formasinya 3-5-2 nih. 3-5-2. Ya ada sayap-sayapnya kan ada sayap lincah-lincah yang jadi wingback. Ada Verdong untuk bisa push Verdong mau ke PSP loh itu. Ya. Itu yang minta Van der Vaart ya. Nggak ada Kevin Dick udah di Mönchengladbach. Itu kalau pakai formasi 3-5-2 ya. Jadi 2 striker nih bisa tukar posisi. Ya nggak masalah dia itu striker murni atau enggak. Iya sih. Ya mau nggak mau memang harus dipasangkan striker murni. Iya, seandainya kalau 4-3-3 baru maksa. Sayap kanan dah Eliano Renders lah taruh di situ. Ya bisa. Bisa kan? Bisa. Terus, di belakang Eliano. Tapi Eliano Renders sekarang loh di klubnya dia bukan striker. Dia posisi wingback. Berarti sama kayak pemasangan waktu lawan Bahrain. Lawan Bahrain kan. Ya. Menit bermainnya lebih banyak di wingback. Nah, kita udah punya Kevin Dick. Sonny Walsh. Nah, Sonny Walsh aja udah kayaknya kalah nih. Ya pasti kalah. Iya kan? Ya. Nah, kalau kenapa saya senang kalau ada pemain yang role-nya banyak. Itulah. Jadi kalau ada kekurangan, kalau pas pergantian formasi, gampang nempatinnya. Ya. Contoh kayak Kevin Dick, dia bisa center back, bisa wing back, bisa gelandang bertahan, bisa. Mesilger juga gitu. Wing back bisa, tengah bisa. Back tengah bisa. Ya, terus yang bisa kayak gitu lagi ini yang dari Swansea. Oh, Nathan Choao juga bisa, ada wing back, bisa gelandang, bisa gelandang serang. Ya, hasilnya kan wing back kiri. Itu bagusnya dapat pemain yang all roll. Jadi saat kita ubah formasi, gampang naruhnya. Ya. Nggak perlu pusing lagi ganti pemain. Si siapa namanya Kevin Dick itu biasanya paling sering di tempat dia apa? Di Copenhagen dulu. Di Copenhagen wingback. Wingback kan, wingback kanan kan. Wingback kanan. Kemarin dia bagus loh mainnya. Waktu lawan Jepang kan bagus dia. Ya, waktu lawan Jepang ya. Karena sebentar sih mainnya dia kan. Waktu Bung Tangan bilang kemarin bagus karena dia waktu di klub nggak main kemarin. Karena akumulasi kartu. Waktu permainan terakhir ini. Ya. Komandangannya. Ya, komandan yang kalah 2-3. Ya, mungkin dia susul lah, enggak terlalu mikir ya karena kan dia udah mau pindah. Udah mau pindah. Ya, maksudnya, tapi kontraknya kan dari pertengahan Juni nanti. Tengah musim. Dia udah pasti ke Mönchengladbach. Dan dia adalah orang keempat apa kelima dari Asia yang main di Jerman ya kan? Ya. Satu yang dari Korea yang di Bayern Munchen dengan Jepang, Cina ya, Pak. Uzbekistan lagi satu ya. Ada. Uzbekistan, Indonesia, Kevin Dick. Wah, keren itu. JINSES. Nah, ini JINSES nih. Ntar dulu kalau ngomongin pemain kita yang di luar tuh enak ya. Diminati Milan, Juve, Torino, Fiorentina. Enak. Enak ngomongnya. Ya. Daripada liga kita kan. Daripada kita ngomongin liga kita, ujung-ujungnya apa? Bukan sepak bola, itu sepak gulat. Ya kan, lihat di Liga 2 saling tendang. Iya, saling tendang. Ini tunggu dulu sebentar ya. Saya dulu sih ngomong sedikit. Saya iseng nih buka TV, ya kan, nonton liga. Itu yang main Deltras. Ini divisi 2 nih, Liga 2. Ya. Deltras dan apa lagi satu tuh lupa saya lagi satu. Tenang-tendangan dong. Satu nendang, ya, yang ditendang nggak terima, dicekik, digulet, jatuh, gulet dia berdua. Aduh, ini sepak bola apa sepak gulat? Liga 2 loh.
Liga 2. Udah. Liga 2 dan saya dengar berita lagi Liga 4. Ada nggak Liga 4? Ada Liga 4. Ada Liga 4 kan? Ada di setiap provinsi. Di setiap provinsi ya. Liga 4 itu duduin pemain lawan sambil ya kayak apa sih? Pemain bola apa mau? Kan mendingan di ring gitu kalau main. Iya, kan? kalau udah bilang itulah kalau ada misalnya kayak mentalnya kita belum Ya kan? ya malu-maluin. Malu sumpah saya baru makan, aduh berhenti saya makan. Malu loh, padahal sendiri saya nonton waktu itu, tapi saya nggak tahu malu sama siapa. Malu nonton, ya ampun, kok gini. Ya udah kita kembali lagi ke JICS, malu saya ngomongin aja malu saya. JICS diminati Juve, cuman Juve kayaknya udah mundur ya. Mundur karena biaya transfernya tinggi. Tinggi untuk sekelas pemain yang baru gitulah dibilang sekelas pemain baru bersinar. Ya baru bersinar. Belum berani dia Juve. Ya. Terus Milan juga coba dengan udah kasih Ibrahimovic ya enggak bisa juga karena harga juga. Oh, harga juga? Iya, harga. 32 juta dolar. Iya kan? Ya terlalu besar untuk Juve udah masang nominal, udah minta masih nominal nggak sebenarnya Juve? Pasti udah ngasih nominal kan karena harganya terlalu wah jadi mundur. Itu berapa miliar jadinya? 300 sekian miliar itu ya. Sekelas JICS. Kalau itu deal itu transfer termahal untuk di liga di pemainnya kita. Kayaknya disandingin sama all pemain Malaysia dan all pemain Vietnam kayaknya satu orang itu udah lewat ya. Terus, dan ada yang gini, ada yang bilang JICS itu apa ya? Media Itali bilang heran Injes kenapa tidak memilih Indonesia daripada Belanda. Karena saking hebatnya, kenapa malah heran ya kenapa milih Indonesia bukan milih Belanda. Oh, tanya Ronald Koeman aja. Siapa dia Ronald Koeman? Tanya Koeman aja itu. Ya. Ya kan tapi bersinarnya kan baru ini. Ya, bersinarnya karena baru masuk ke liga Serie A, ke liga utamanya. Ya, Ronald Koeman kan enggak mau noleh liga Serie B dulu awalnya. Iya, benar. Sedangkan pemain-pemain Belanda tuh banyak tersebar di liga-liga utama di Eropa. Ya, karena pemain Belanda pun ada yang hampir sebagian juga naturalisasi dari Suriname kebanyakan. Ya. Mesilger itu kan nggak dilihat. Ya, kualitas Mesilger aja nggak dilihat. Padahal dia di liga utamanya Belanda. Karena di liga lain. Kevin Dick juga nggak dilihat. Van Hagen bagi Ronald Koeman itu ya. Mungkin kalau Van Hagen kan nggak terlalu inilah. Yang dia lihat siapa? Manchester City. Ya, City MU. Itu ada Ake. Ya kan? MU siapa sih MU? Oh, main Belandanya MU nggak ada main Belandanya. Oh, nggak ada ya. Siapa ya? Masih banyak lah di liga-liga lain. Oh, Liverpool. Van Dijk. Iya, Van Dijk. Ya kan? Itu. Jadi kan dia nggak lihat ke Van Hagen. Cukup di Liga Inggris, liga apa lagi liga Spanyol, top lah. Ya. Liganya dia pun sendiri itu dipakai. Artinya kalau memang nggak ada baru ngambil di liganya dia sendiri. Ya sama kayak kita. Sama. Berarti dia mungkin pembicaraan mungkin ada podcaster di situ juga. Iya. Sama kayak kita ya. Ya, tapi tidak ada liga gulat kan. Di Liga Belanda nggak ada namanya sepak gulat. Sepak gulat. Sampai gulat nggak ada kalau pressure. Ya, paling dorong-dorong atau adu mulut. Biasa itu. Tapi kalau sampai gulat, tendangan, kungfu, karate, taekwondo itu nggak ada. Mending di ring lah. Nggak ada. Rumunin wasit pun paling harus adu argumen, nggak dorong-dorong. Iya, nggak kayak di di liga-liga kita sampai ngejar wasit, wasit lari, akhirnya polisi turun tangan. Iya. Kalau situ ngejar wasit malah dia dikejar. Sampai saking kalau itu enaknya misalkan di liga-liga Eropa itu, bahkan Liga Arab sekarang udah ada juga. Jadi penonton turun lari nyari pemain, meluk pemain. Ya, itu masih oke saya lihat itu. Ya, masalah saya senyum kalau ngeliat itu. Ya bagus ya, kan? Artinya menghormati pemain, artinya fans banget gitu ya. Fans fanatik lah. Ya. Itu kan positif lah. Walaupun dia mengganggu permainan kan, tapi ya oke lah, masih bisa di. Kalau liga kita penonton turun bukan ngejar pemain musuh dikejar, wasit dikejar ya kan. Bawa gini lagi kan? Bawa batu. Kacau.
Tapi itu terjadi di Liga 2 ke Ke bawah bawah. ya. Liga 1 udah oke ya. Liga 1 sudah mulai Oke. bagus. Saya akui mulai bagus. Ya kalau kasih peringkat dari dulu peringkat 4, 5, kalau ya 7,5 lah. Oh, nilainya ratingnya 7,5 bagi Bung Adi ya. Bagi saya 7,5. Kalau saya masih 6 sih. Oh, kalau saya masih 7,5. VAR sudah mulai ya, iya, mungkin seiringnya berjalan nih lebih baik karena udah terlihat ketegasan wasit gitu. Karena ada VAR. Iya, ngecek VAR. Ya kalau sekali, pokoknya 2 kali, 3 kali itu kan ya batas kewajaran lah. Kalau udah sering gitu loh, malas banget. Yang pasti Liga 1 terutama, yang pasti pemain itu jangan melakukan konyolan. Sedikit pergerakan tangan, kaki, ada atau kepala sudah ada VAR. Jangan lagi buat konyol, jangan lagi buat kebodohan. Ada paling masih ada sih di Liga 1 yang nakal gitu, masih ada. Ya tapi kalau sampai tim VAR ya pasti udah kalau ada kayak gitu udah kena VAR. Iya, minta dievaluasi sama wasit VAR. Udah merah deh. Udah kan sering terjadi kan, sering terjadi kan. VAR udah mulai bagus. Tim senior gimana Bung Adi? Ke depannya nih. Tim senior ke depannya ya belum ada pemanggilan dan saya nunggu pemanggilan. Ya, nunggu pemanggilan, siapa pemainnya, gimana formasinya ya. Kalau saya penasarannya sih itu. Erik Pastor. Ya, Erik Pastor. Ya gimana racikannya Patrick Kluivert yang kolaborasi dengan trio kue-kuenya. Ya, mudah-mudahan bagus lah. Saya memang kalau mungkin Patrick sama lah kayak komentator yang lain. Kalau Patrick mungkin belum kelihatan ininya, artinya belum prestasinya belum kelihatan. Kalau Erik Pastor itu memang tukang taktik dia, terkenal kok di Belanda dia tukang taktik. Ya, semoga kita bisa lawan Australia. Australia katanya banyak pemain cedera. Ya, banyak pemain, itu keuntungan kita. Itu benar enggak? Ya benar. Ada 4 pemain yang cedera. Pemain yang top-topnya dia lah bilang. Backnya yang dari Liga Inggris tuh cedera. Yang tinggi jagung. Iya, yang main di gini ya. Dia Liga Inggris ya. Liga 2-nya apa Liga 2-nya? Apa namanya Liga Inggris? Bukan Southampton ya. Itulah. Southampton dah kayaknya. Championship ya? Apa Premiernya? Southampton itu Championship. Oh, Liga 2-nya berarti? Liga 2 dah itu, Liga 2. Barang Swan. Cedera juga? Cedera. Siapa lagi cedera? Yang rambut panjang kumisan itu. Itu kan pemain. Dan enggak ada lagi yang kulit hitam. Yang wingnya tuh. Oh ya, wing itu ya. Dari Liga Inggris itu ya. Enggak lagi Liga Inggris. Pokoknya di Eropa. Liga Eropa. Ya, itu bagus. Cedera. Ada lagi 2. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan apa ini? Mudah-mudahan cedera ya. Mudah-mudahan dari cedera itu kita menang. Ya, pasti. Mudah-mudahan menang lawan Australia, menang lawan Bahrain, lawan Cina lagi. Menang lawan Cina. Udah 3 ini harus menang. Lawan Jepang. Udah lah. Ya. Udahlah, kita pasrah aja. Ya, ini harus menang nih. Kalau sampai ini tergelincir, ya 2 lah. Kalau ke Arab lagi. Cina dan Bahrain kita tergelincir sama kayak pertandingan yang paruh kemarin. Udah habis ya. Karena selisihnya kan dekat-dekat. Oke, Mbak Adi, thank you. Oke. Mudah-mudahan Indonesia bisa jadi lebih baik lagi lah. Indonesia harus lebih baik dari tim nasional, liga dan semuanya harus lebih baik. Harus baik ke depannya itu. Supaya oke, ini memang proyek jangka pendek ya, naturalisasi. Nanti jangka panjangnya mudah-mudahan dapat bibit-bibit memang bagus dari lokal kita kan. Oke, Bang Edi. Siap. Thank you. Udah kita akhiri aja. Ciao.